Mengapa kita bermadhab? Mengapa bermadhab? Kita ini di dalam beragama tidak boleh memahami sendiri ajaran agama. Tapi bagaimana? Dalam memahami ajaran agama harus punya guru. Gurunya punya guru. Gurunya punya guru bersambung sampai kepada Rasulullah. Itu guru. Dan hubungan murid dan guru ini dijaga melalui sistem bermadhab. Bermadhab itu guru. Mengapa harus punya guru? Itu kewajiban dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan ahli wirid maksudnya. Orang yang suka wiritan, bukan. Karena orang suka wiritan kadang nggak ngerti apa-apa. Ahli zikir itu maksudnya ahli kitab suci. Karena Al-Quran disebut zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikra. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, ahli zikir itu maksudnya para ulama. Karenanya di belakang ada kalimat la ta'lamun. Jadi dalam hukum agama kita gak boleh memikirkan sendiri, tetapi wajib bertanya kepada para ulama. Dan di dalam memahami Al-Quran dan hadis gak boleh dipahami sendiri, harus punya guru. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri tanpa guru, maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Jadi orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Nah, guru ini, hubungan guru dengan murid dijaga di dalam sistem bermadhab. Nah, bangsa Indonesia, ya, bangsa Nusantara ini sejak awal disebarkan, Islam disebarkan, yaitu Islam madhab Syafi'i. Mengapa? Ya karena para raja di Aceh Utara, Raja Pasai itu, Samudra Pasai apa Laut Pasai di sini? Samudra ya. Padahal bukan samudra, itu laut itu. Samudra kan laut selatan mestinya. Tapi tidak apa-apalah, cuma nama. Nah, Samudra Pasai itu mazhab Syafi'i. Kemudian para ulama di Jawa. Ulama Jawa itu banyak keturunan Aceh. Karena guru-guru kami, leluhur kami, seperti Wali Songo ya, Maulana Malik Ibrahim, itu orang Aceh, didatangkan oleh Majapahit untuk mengajar di Jawa Timur. Lalu Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah di Cirebon, itu orang Aceh, pulang belajar dari Mekah, kapalnya mau singgah di Aceh, lagi perang dengan Portugis. Akhirnya kapalnya berlayar terus ke Jawa, lalu berhenti di Cirebon, menjadi penyebar Islam di Cirebon. Sunan Giri itu juga keturunan Aceh. Dan mereka semuanya mazhabnya Imam Syafi'i. Karenanya di Indonesia ini memang semuanya bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kira-kira 200 tahun yang lalu Wahabi masuk. Wahabi ini pertama kali masuknya di Minangkabau ya, Padang, tetangganya Aceh. Lalu kemudian Syiah masuk. Kalau Syiah masuk di Surabaya, sama di Jakarta, jauh dari Aceh. Tapi kita bagaimana? Gak boleh, kata para ulama, karena bangsa Indonesia ini dari dulu memang mazhabnya Syafi'i, maka menyebarkan mazhab lain itu tidak boleh. Mengapa? Menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan, fitnah itu tidak boleh. Karenanya kita ini harus kokoh, konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan paling konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penduduk Aceh. Mudah-mudahan provinsi-provinsi yang lain nanti sama dengan Aceh. Maulidnya 5 bulan. Amin Allahumma amin. Kalau di Jawa sudah habis maulid ini. Di Aceh ini sampai bulan Rajab nanti maulid. Ya gak apa-apalah. Gak apa-apa. Itu bagus itu. Daripada orang merendahkan Rasulullah SAW, kita mengagungkan Rasulullah. Harus gak kita bermazhab? Ya harus. Mana dalilnya? Aina dalil gitu. Pertanyaan sebagian orang itu. Mana dalilnya katanya kalau kita harus bermazhab? Ayo. Supaya sedikit ngaji ya saya bacakan kitab. Dari ulama yang tadi saya sebut namanya. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Rahimahullah. Jadi kadang-kadang kita menjumpai nih sebagian orang yang kalau tidak menemukan suatu ungkapan harus bermazhab.
Dilihat di Quran. Oh, nggak ada nih keharusan bermazhab gitu. Dengan begitu polosnya menemu ungkapan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Dilihat di Qurannya, nggak ada nih di Quran. Jadi istilah nggak ada di Al-Quran tuh redaksinya nggak ada di Quran gitu. Jadi nggak sepolos itu ya. Jadi perintah bermazhab, redaksi alaikum an tatamadhabu bimadhabis yang nggak ada di Quran. Tapi pesan intinya ada di Al-Quranul Karim. Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengarang kitab bahkan judulnya itu Al-Madhabiyah. Akhtar bid'ah tuhaddid asy-syari'ah al-islamiyah. Anti mazhab. Jadi beliau itu sikap sebagian golongan yang anti mazhab itu adalah bid'ah. Bid'ah yang dapat menghancurkan syariat Islam, mengancam syariat Islam. Di antara dalil atau landasan kita harus bermazhab dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, kepada ulama, kalau kalian nggak tahu. Tahu setelah itu beliau mengomentari apa? Dengarkan ini Pak, perkataan. Jadi kalau ditanya mana bermazhab itu dari Al-Quran itu. Al-Quran memerintahkan kepada kita, kalau kita nggak tahu, tanya sama ahlinya. Dan saya kira itu sangat logis sekali. Di mana-mana kita kalau bicara disiplin keilmuan, kedokteran, ilmu agama, kalau pengen tahu ini benar atau salah, tanya ahlinya. Nah, bermazhab itu, bermazhab Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bermazhab tasawuf Al-Ghazali, Asy-Syadzili dan lain-lain, itu bagian dari bertanya kepada ahlinya. Karena kita itu nggak ahli. Kadang-kadang bukan cuma nggak ahli, ada orang punya keahlian tapi nggak punya kesempatan, sibuk. Nggak cukup belajar agama itu setahun 2 tahun masalahnya. Nah, karena kita sibuk, nggak punya kesempatan, apalagi nggak punya keahlian, ikuti sama yang ahli. Dalil dari Al-Quran. Kata beliau, ajma'al ulama. Para ulama sepakat semuanya. Ala annal ayah, bahwa ayat yang tadi kita sebut, amrun liman la ya'lamul hukam, wala dalilahu bittiba'i man ya'lam dalik. Semua ulama sepakat bahwa ayat itu adalah perintah agar kita bagi orang yang tidak tahu dalil agama, seperti orang awam kayak kita ini, perintah supaya mengikuti yang tahu. Siapa yang tahu? Ya ulama itu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imamnya. Sebenarnya mazhab itu banyak Pak, nggak cuma 4 doang. Mazhab fikih itu banyak. Kalau nggak bisa dikatakan ratusan mazhab-mazhab itu. Kenapa harus 4 itu? Karena yang 4 ini, mereka punya murid-muridnya punya perhatian untuk menyebarluaskan ajaran gurunya. Lahir kitab-kitab. Imam Abul Hasan misalnya nggak mengarang kitab, tapi murid-muridnya ngarang kitab. Jadi ajaran beliau itu terwariskan oleh murid-muridnya. Terus mazhab yang Imam Auza'i misalnya, itu juga ada mazhab. Imam Laits ibn Sa'ad. Maksudnya imam itu punya mazhab-mazhab, cuman itu nggak bertahan. Nggak bertahan karena banyak faktor. Di antaranya yaitu tadi murid-muridnya terputus, kemudian sanad keilmuannya dalam arti tidak dilanjutkan. Sementara mazhab-mazhab yang 4, kalau dalam akidah mazhab Asy'ari, lahir ulama-ulama besar itu, yang Abu Hamid Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Syahrastani, Al-Amidi. Ngarang kita berjilid-jilid sampai ke kita sekarang. Di Indonesia orang nggak bisa bahasa Arab, udah banyak terjemahannya. Kalau dirunut ke atas itu sampai kita itu ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melanjutkan ajaran salafus soleh. Salafus soleh nerimanya dari mana ada akidah itu? Dari Nabi SAW. Nabi nerimanya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril nerimanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu agama kita. Jelas asal usulnya agama Islam itu. Jadi bermazhab dengan mazhab, kalau dalam akidah itu nggak bisa kita itu membenarkan semua mazhab. Kalau dalam fikih selama mazhab itu mu'tabar Pak, selama ada landasannya, selama mazhab itu mu'tabar dalam arti dianggap oleh para ulama. Kalau ditanya mana yang benar, Maliki, Hanafi, Syafi'i atau Hambali, semuanya benar. Semuanya benar. Menyangkut masalah fikih, ulama itu seringkali berbeda pendapat dan semuanya benar. Karena fikih berkaitan dengan masalah furu, masalah cabang. Bukan masalah yang begitu serius gitu loh. Bukan begitu serius artinya kalau orang itu salah nggak sampai kufur. Nah, kalau dalam mazhab akidah pilihannya 2, imam benar atau sesat.
Yang sesat ini gak selamanya kafir ya. Yang sesat ini gak selamanya kafir. Tapi al-haqqu wahid. Yang benar itu satu dalam akidah. Setelah diteliti Pak oleh para ulama dari generasi ke generasi, ajaran akidah Islam yang terbebas dari bid'ah-bid'ah yang menyimpang, ya. Bid'ah yang menyimpang, syubhat-syubhat yang sesat, itu ada dua mazhab, namanya mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, dan orang-orang yang mengikuti keduanya. Sebenarnya nggak harus pakai nama Asy'ari. Kalau Anda paham, kalau Anda bisa gitu ya, berijtihad sendiri nggak harus. Tapi berhubung kita nggak tahu, oh ini hasil masakan, dua tanda petik, masakan ulama yang sampai ke kita itu. Kita ikuti itu. Dengan belajar tentunya, tetap harus dengan dipelajari. Bukan ikuti selesai taklid, enggak. Kalau dalam akidah itu harus dipelajari. Jadi kalau ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dirumuskan Asy'ariyah Maturidiyah. Itu karena sudah diteliti oleh para ulama. Kitab-kitabnya, ajarannya, oh ternyata sampai pada kesimpulan, ini nih, mazhab yang benar nih, yang sesuai dengan ajaran Nabi dan Salafus Saleh. Asy'ariyah Maturidiyah. Oh kenapa harus pakai Asy'ariyah Maturidiyah? Penisbatan itu dinisbatkan ke orang yang punya jasa besar dalam mempertahankan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bukan berarti keduanya bikin agama baru, bukan mazhab tandingan, bukan agama tandingan. Keduanya itu punya jasa besar, membantah pikiran yang menyimpang, merumuskan kaidah-kaidah, memperkaya dalil, mengembangkan keilmuan dalam bidang keilmuan ini, begitu ya, aspek keilmuan dalam ilmu akidah ini dinisbatkan ke mereka. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Abul Hasan Syadzili juga begitu. Imam Al-Ghazali juga begitu. Kenapa suka ada muncul tasawuf Ghazali? Bukan berarti Imam Ghazali itu bikin tasawuf tandingan. Tasawuf itu intinya sama, semuanya berujung pada maqam ihsan. Imam Ghazali punya jasa untuk merumuskan tasawuf itu dengan sedemikian matang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, kitab fulan, disebutlah tasawufnya Ghazali. Semua ini nih, mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari, tasawuf Ghazali, atau tasawuf Abul Hasan Syadzili, semuanya merujuk pada sumber yang sama. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.